Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa bertemu lagi dalam majelis ilmu. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Tazkiyatun Nafs karya Syekh Dr. Ahmad Farid, dan beliau menukil dari 3 ulama pendahulu, yaitu Imam Ghazali, Ibnu Qayyim, dan Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, Ibnu Rajab al-Hambali rahimahumullah. Sekarang membahas tentang fadlul ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan ulama. Qala rahimahullah, wal ilmu huwa ma qama alaihi dalil. Ilmu adalah apa yang tegak di atas dalil. Apa yang tegak di atas dalil. Ini sama dengan pengertian Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mendefinisikan ilmu adalah ma'rifatul huda bidalilihi, mengetahui petunjuk dengan dalilnya. Jadi ilmu itu apa? Mengetahui petunjuk dengan dalilnya. Jadi kalau kita mengetahui sesuatu tapi nggak tahu buktinya, nggak ada dalilnya, nggak ada buktinya, berarti itu bukan ilmu. Ya, ini apapun, semua harus ada buktinya. Matematika, kimia, fisika harus ada buktinya. Kalau nggak ada bukti, omong kosong namanya ya. Wa yuqsadu bihi ilmul kitab wa sunnah. Yang dimaksud dengan ilmu di sini dalam pembahasan agama adalah ilmu tentang Alkitab dan As-Sunnah. Berarti mengetahui sesuatu dengan dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Dan juga jangan ketinggalan bifahmi salafil ummah, dengan pemahaman salaful ummah, pendahulu umat ini, yaitu ilmu Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para pendahulu umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum dan setelahnya dan setelahnya. Jadi kalau ilmu agama ini tidak bersumber dari 3 itu ya, Quran, Sunnah, dan pemahaman salaf, itu bukan ilmu agama, bukan ilmu Islam yang betul. Dalam syair disebutkan, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu. Ilmu adalah kata Allah, kata Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala sahabatu laisa bitamwihi, dan perkataan sahabat tidak bukan basa-basi. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa baina qawli faqihin. Bukanlah ilmu bagianmu untuk khilaf secara bodoh antara Rasul dan perkataan faqih. Ya, intinya kalau tidak bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan perkataan sahabat, itu bukanlah ilmu. Kemudian tentang keutamaan ilmu di dalam Al-Quran sangat banyak. Di antaranya surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu derajatnya di atas orang kafir, ini di dunia dan di akhirat. Dan orang yang berilmu itu lebih tinggi daripada orang beriman yang tidak berilmu. Dan yang lebih berilmu lebih tinggi lagi. Jadi makin tinggi ilmunya, makin tinggi derajatnya. Tapi itu ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu tidak bermanfaat, maka tidak mengantarkan pemiliknya kepada derajat yang tinggi. Bagaimana ilmu yang bermanfaat sama enggak bermanfaat? Bedanya, ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang menghasilkan amal. Kalau ilmu yang tidak menghasilkan amal, maka itu berarti tidak bermanfaat.
Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 9 Allah berfirman, "Qul katakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun?" Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah bertanya, ini bukan untuk dijawab ya. Ini pertanyaan gak butuh jawaban. Ini pertanyaan yang bermakna pengingkaran. Artinya tidak sama. Tidak sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, jelas. Orang berilmu dengan tidak berilmu ya gak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Tapi yang mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang memiliki akal. Artinya walaupun tahu ahli ilmu dengan orang bodoh itu beda, tapi tetap saja banyak orang yang gak mau menuntut ilmu. Karena yang bisa mengambil pelajaran hanya orang yang berakal, orang yang memiliki akal. Yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang memiliki akal. Wa amal akhbaru fa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lain masih banyak sekali ya tentang keutamaan ilmu, termasuk kisah perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu juga itu menunjukkan keutamaan ilmu. Dalam hadis Rasulullah menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka akan difaqihkan ke dalam perkara agama. Akan difaqihkan. Faqihkan itu artinya fahamkan. Jadi kalau orang itu Allah cintai, Allah ingin kebaikan padanya, pasti akan diberi pemahaman terhadap agama. Berarti kesimpulan yang lain sebaliknya, kalau orang itu enggak diberi pemahaman agama, itu karena Allah enggak menginginkan kebaikan padanya. Wal'iyadzubillah. Makanya jangan sampai kita enggak paham agama. Itu pertanda kita tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana bisa menjadi baik kalau orang itu enggak paham agama? Dia rajin beramal, ngawur amalnya. Dan amal yang ngawur itu bisa mengantarkan ke dalam neraka. Ya. Karena amal yang tidak sesuai dengan sunnah itu namanya amal bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati, jangan asal beramal ya. Beramal itu jangan asal ikut-ikutan, hanya asal populer, viral gitu kemudian diikuti. Tidak. Kita harus tahu buktinya, harus tahu ilmunya, dan ilmu itu harus ada apa? Dalilnya. Harus tahu buktinya. Selama kita nggak punya bukti, maka kita tidak punya argumen di hadapan Allah. Kita dituntut oleh Allah, kita nggak bisa menjawab. Tapi kalau kita punya bukti, kita bisa beralasan. Kenapa kamu melakukan ini? Karena dalilnya begini. Sudah, selesai. Kita memiliki argumen di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ilmu itu, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Quran itu nanti di akhirat bisa menjadi hujjah, argumen yang membelamu atau yang menuntutmu. Quran bisa menjadi pembela kita kalau kita amalkan, dan menjadi penuntut kita kalau tidak kita amalkan. Jadi kalau orang beramal tanpa ilmu, berarti dia tidak punya hujjah, tidak punya argumen, tidak punya pembela. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh suatu jalan, suatu cara, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mencari di dalam jalan itu atau cara itu ilmu, ya dalam rangka mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya dengannya jalan menuju surga. Allah mudahkan baginya dengannya, dengan sebab dia mencari ilmu tadi. Allah mudahkan jalan menuju surga. Berarti sebaliknya apa? Kalau orang tidak mencari ilmu, dipersulit jalannya menuju surga. Sulit. Dia merasa gampang surga, ternyata sesat, amalnya menyimpang. Dia nggak tahu apa itu ikhlas, dia nggak tahu apa itu ittiba, maka amalnya bisa tersesat semuanya. Wal'iyadzubillah. Wasuluku tariq liltimasil ilm, dan menempuh jalan atau cara untuk mencari ilmu, masuk di dalamnya menempuh jalan hakiki. Jalan hakiki ya jalan yang dilewati manusia berjalan, atau wahwal masyi, yaitu jalan hakiki itu adalah jalan yang dia berjalan dengan telapak kakinya menuju majelis-majelis ilmu, menuju majelisnya ulama. Jadi harusnya
berjalan menuju majelisnya ulama, ya, bukan ulama disuruh datang gitu. Tapi hari ini udah kebalik ya, rata-rata. Dulu ulama itu betul-betul mulia zaman dulu ya. Imam Malik bin Anas misalnya, beliau dipanggil oleh gubernur Madinah. Untuk apa? Untuk privat anak gubernur. Ini anak saya harus belajar dengan Imam Malik, orang paling berilmu di Madinah. Panggil Imam Malik sini. Diutus utusan Rasul itu utusan untuk menyampaikan Imam Malik bahwa diundang gubernur untuk mengajari anaknya. Apa kata Imam Malik? Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang. Itu kemuliaan Imam Malik bin Anas, enggak mau datang walaupun yang undang siapa? Gubernur. Jadi itulah kehebatan ulama zaman dulu, dan betul akhirnya anak gubernur lah yang datang ke sana. Jadi menuntut ilmu itu harus merendah, harus siap menghinakan diri ibaratnya. Jadi kalau orang sombong nggak dapat ilmu, nggak bisa, nggak dapat ilmu. Maka dari itu ya, ulama masih turun temurun sampai sekarang ada yang nggak mau diundang, ya, karena ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ini kemuliaan ilmunya gitu. Jangan meremehkan ilmu. Tapi sebagian lagi berargumen kalau ulama semuanya begitu, nanti umat ini nggak ada yang menuntut ilmu. Ya udahlah, nggak apa belusukan gitu. Karena masyarakat butuh kepada ilmu, mereka nggak diberi kesempatan untuk kita datangi, ya nggak akan pernah belajar nanti ya. Zamannya udah berubah ya, zamannya udah berbeda. Maka ada duat, ada dai-dai yang belusukan ke sana kemari sampai ke pelosok yang paling dalam, ke ujung dunia, ke pulau-pulau, ke hutan-hutan, kemana saja yang ada manusia didakwahi. Nah itu bagian dari apa? Menebarkan ilmu seperti hujan yang menebar ke seluruh permukaan bumi. Sebagian ulama ada yang seperti mata air, yang dia menjadi sumber ilmu, harus didatangi kalau mau ngambil mata air yang jernih. Ya, sebagian ulama ada yang seperti awan, ya, berkeliling menuju berbagai tempat untuk menghujani ilmu. Nah itu karakteristik ulama berbeda-beda. Kemudian wa yadkhulu fihi, dan masuk juga di dalamnya adalah menempuh cara atau jalan maknawiyah. Jalan maknawiyah berarti cara, menempuh suatu cara. Al-mu'addiyah, yang mengantarkan kepada dihasilkannya ilmu. Apa contohnya? Yaitu menghafal, membaca, mengingat, mudzakarah, saling bertanya, tanya jawab dengan kawan. Itu namanya apa? Menempuh suatu cara untuk mendapatkan ilmu. Jadi jalan bisa bermakna cara. Ya, termasuk hadir di majelis ilmu, di dalam majelis ilmu bertanya dan sebagainya, itu adalah menempuh satu cara untuk mendapatkan ilmu. Dan perkataan Nabi SAW, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah qad yuradu bidzalika, bisa jadi yang dimaksud dengan itu annallaha yusahhilu lahul ilm, Allah akan memudahkan baginya ilmu. Jadi ketika orang itu berani menempuh suatu cara untuk dapat ilmu, Allah mudahkan baginya ilmu. Jadi ini sebagai motivasi ya buat sebagian orang yang merasa putus asa atau hampir putus asa ketika belajar. Saya udah belajar kok nggak paham-paham ya. Saya udah dari dulu ngaji kok nggak pinter-pinter. Saya kok nggak jadi alim, nggak bisa jadi ustadz, misalnya nggak jadi ulama, apalagi jauh. Jangan putus asa ya. Kenapa? Karena mungkin usaha Anda belum maksimal. Anda sudah menyerah di tengah jalan, putus asa. Banyak orang yang ketika mulai berjalan itu putus asa duluan, kayaknya sulit, nggak bisa. Orang lain udah lari kencang, saya masih terseok-seok. Udah, saya nggak bakat. Saya bakatnya di bidang lain. Ada yang putus asa begitu. Jangan langsung putus asa ya. Karena apa? Ilmu itu memang butuh kesabaran. Ilmu butuh kesabaran. Allah akan menguji siapa yang sabar, dialah yang Allah akan berikan ilmu kepadanya. Jadi Allah akan mudahkan baginya ilmu. Lihat, Allah akan melihat usahanya dulu gitu. Gigih enggak? Serius enggak? Niatnya lurus enggak? Ya, kalau orang itu sudah niat lurus, tekad kuat, bersandar pada Allah, pasti Allah akan tunjukkan jalannya, ya. Dan itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupi. Jadi kalau orang enggak dicukupi Allah berarti belum bertawakal, ya. Kalau orang enggak dimudahkan untuk mendapatkan ilmu berarti tawakalnya kurang, usahanya juga kurang. Jadi jangan
Jangan merasa ini bukan bidang saya, ndak. Insya Allah semua orang itu punya potensi untuk mendapatkan ilmu agama ini. Dan itu terbukti ya. Orang tua tiba-tiba baru sadar ingin menghafal Quran. Setua apapun bisa menghafal Quran. Ini bukti. Ilmu itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ada anak-anak muda yang masih fresh, nggak bisa menghafal Quran. Nah itu kan kemudahan dari Allah. Allah yang memberi taufik. Jadi ilmu ini bukan semata-mata usaha kita, bukan. Tapi ada pertolongan Allah di sana. Jadi jangan lupa untuk bertawakal. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada usaha gigi, ada juga bersandar yang maksimal. Jadi Allah mudahkan baginya untuk mendapatkan ilmu alladzi talabahu, yang dia cari. Dia ingin belajar fikih misalnya, diberi pemahaman fikih oleh Allah Ta'ala. Wa salaka tariqahu, dan dia telah tempuh jalannya. Wa yuyassiruhu alaihi, Allah mudahkan untuk mendapatkannya. Fa innal ilma tariqun yusilu ilal jannah, dan kalau dia dapat ilmu, maka sungguh ilmu itu adalah jalan mengantarkan ke surga. Jadi mudah dapat ilmunya, itu Allah mudahkan masuk surga, maksudnya dimudahkan dapat ilmu. Kalau dapat ilmu ya udah masuk surga, tinggal selangkah lagi. Apa itu? Amal. Sudah dapat ilmunya nih, surga tinggal selangkah. Apa namanya? Amal. Ya tinggal diamalkan surga. Cuma ini langkah surganya ini banyak ya. Amalnya ini macam-macam. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana sebagian salaf mengatakan, hal min talibi ilmin fayu'anu alaih. Apakah ada penuntut ilmu yang mau dibantu? Apakah ada penuntut ilmu kemudian dia dibantu? Ya, ini motivasi, maksudnya penuntut ilmu pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir, jangan takut, jangan merasa saya enggak cerdas, saya enggak punya modal dan sebagainya. Kalau Allah bantu, semuanya akan terjadi. Wa qad yuradu bihi tariqul jannah, dan bisa juga yang dimaksud dengan Allah mudahkan jalan ke surga, maksudnya apa? Yang dimaksud dengannya adalah jalan menuju surga pada hari kiamat nanti. Jadi nanti di saat di padang mahsyar, orang itu semuanya disidang oleh Allah, sebagian ke neraka, sebagian ke surga. Para penuntut ilmu dimudahkan jalannya menuju surga saat itu. Ya, jalan menuju surga saat itu menjadi mudah baginya. Wa huwa sirat wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Jadi jalan menuju surga itu adalah sirat al-mustaqim, atau sebelumnya, bukan atau, dan sebelumnya dan yang setelahnya. Itu semuanya jalan menuju surga, dimudahkan oleh Allah bagi para penuntut ilmu. Itu baru menuntut ilmu ya. Enggak dibilang orang berilmu di hadis ini. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, terus Allah enggak bilang dan dia punya ilmu, enggak kan? Jadi usaha dulu. Pokoknya cari ilmu dulu, antum akan dimudahkan jalan menuju surga. Enggak dibilang harus dapat ilmu dulu, enggak. Pokoknya cari ilmu dulu. Masalah dapat itu urusan Allah. Yang penting usaha kita dulu. Jadi kalau kita usahanya serius, jujur Allah Maha tahu ya. Kalau usahanya main-main, pura-pura, basa-basi, formalitas, nah itu Allah juga tahu. Siapa yang mencari ilmu cuma ingin gelar? Siapa yang mencari ilmu cuma ingin predikat, status sosial di masyarakat? Allah tahu itu. Ya, siapa yang serius mencari surga? Allah juga tahu. Jadi perbedaan di situ. Hati manusia nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jujurlah dalam menuntut ilmu ya. Jangan sampai menuntut ilmu untuk dunia. Wal ilmu aidan yadullu 'ala Allah ta'ala min aqrabi tariqin. Dan ilmu juga menunjukkan kepada Allah dari jalan yang paling dekat. Faman salaka tariqahu, maka siapa yang menempuh jalan ilmu, wasala ilallahi ta'ala wa ilal jannah, akan sampai kepada Allah dan surga dari jalan yang paling dekat. Berarti jalan ilmu ini jalan paling lurus. Karena jalan yang paling dekat itu yang paling lurus. Kalau bengkok itu pasti lebih jauh. Wal ilmu aidan yahtadi bihi fi dhulumatil jahli.
Dari ilmu juga seorang mengambil hidayah dengannya di dalam kegelapan kebodohan. Jadi kebodohan itu diumpamakan seperti kegelapan ya. Bodoh itu gelap. Orang itu kalau bodoh itu seperti di tengah hutan, rimba, belantara, tanpa cahaya, gelap. Itulah gambaran orang bodoh. Jadi bingung mau ngapain, mau berjalan kemana, ya nggak ngelihat apa-apa. Maka itulah gambaran orang jahil, bingung, bimbang, ragu, tidak pernah ada petunjuk, harus bagaimana, harus kemana, nggak tahu. Itulah orang jahil, ya naudzubillah min dzalik. Wasyibh, dan juga kesamaran, wasyukuk, keraguan. Maka dengan ilmu orang bisa selamat dari semua itu. Makin banyak ilmunya makin selamat dari syubhat. Makin sedikit ilmu makin banyak subhat. Semua kita punya subhat. Semua kita ya punya subhat. Banyak dan sedikit itu bedanya. Makin banyak ilmu makin sedikit subhat. Makin sedikit ilmu makin banyak subhat. Walihada samallahu kitabahu nuron, maka Allah namakan kitabnya apa? Cahaya. Al-Quran ini disebut cahaya karena memang menerangi manusia dari kegelapan kebodohan. Makanya orang kalau tanya, Ustadz minta pencerahannya, Masya Allah, berarti minta ilmu itu. Karena pencerahan itu dengan ilmu. Kalau dikasih subhat malah tambah gelap lagi ya. Jangan sampai yang jawab malah pakai subhat. Dan minta pencerahan malah ditambah kegelapan ya. Bahaya. Wa an Abdullah ibni Amr, dari Abdullah ibnu Amr, dari Nabi SAW beliau bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma, sungguh Allah tidak mencabut ilmu intiza'an, dengan sekali cabut. Yantazi'uhu min sudurin nas, Allah cabut dari dada-dada manusia, enggak. Orang berilmu tiba-tiba bodoh gitu, enggak. Tapi bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Pelan-pelan Allah cabut ilmu ya. Walakin yakbiduhu biqabdil ulama, tapi Allah cabut ilmu dengan mencabut nyawa para ulama. Kalau ulama mati, terkubur bersama ilmunya. Masya Allah. Mungkin karyanya masih ada, dijual di pasaran tuh kitab-kitabnya, tapi belum tentu orang bisa memahaminya sebagaimana yang dipahami oleh penulisnya. Jadi ilmu pasti ikut terkubur bersamanya. Ya masih tersisa juga ilmu di ulama yang lain, tapi tidak sebanyak ketika ulama itu belum pada meninggal. Ya, ketika Rasul meninggal, banyak sekali ilmu hilang tuh. Masih tersebar di sahabat memang, tapi tidak sesempurna yang ada pada Rasulullah SAW. Buktinya, kalau Rasul masih hidup, kemudian sahabat punya problema, pasti akan datang ke siapa? Rasulullah SAW. Lah Rasul sudah meninggal, bingung. Mereka cari sahabat yang paling berilmu siapa. Nah begitu. Kemudian sahabat meninggal, berkurang lagi ilmu. Ada pada tabi'in, tapi tidak sehebat yang ada pada sahabat. Ya begitu terus-terusnya. Makin kesini makin menipis. Stoknya udah makin tipis ya. Dan stok ulama juga makin sedikit ulama itu. Enggak seperti zaman sahabat. Ibnu Mas'ud bilang, kalian berada di suatu zaman banyak khutbah, sedikit ulama. Ini Ibnu Mas'ud bilang kepada para tabi'in, murid-muridnya, kalian berada di satu zaman banyak penceramah tapi sedikit ulama, sementara kami dulu banyak ulama sedikit penceramah. Kalau di zaman tabi'in udah dibilang begitu, sedikit ulama, apalagi di zaman kita mungkin gak ada ulama ya. Kalau dihitung-hitung levelnya ulama seperti zaman dulu gak ada. Jadi ulama yang sekarang ya udah level-level kita gitu, level-level zaman sekarang, nggak semumpuni ulama di zaman itu gitu. Artinya masih kecampur subhat pasti. Ya, ulama seulama-ulamanya hari ini masih ada subhat-subhatnya banyak. Beda dengan di zaman sahabat. Sahabat nggak ada subhat karena nggak ada ahli bid'ah saat itu. Di zaman awal sahabat ya, baru muncul di akhir sahabat, udah mulai banyak tabi'in, maka saat itulah muncul berbagai kebid'ahan. Nah itulah subhat-subhat. Jadi itulah kondisi real dari perkembangan ilmu ya, perjalanan ilmu. Makin kesini makin banyak subuhat, makin sedikit ilmu, makin sedikit ulama. Jadi Allah cabut ilmu dengan Allah cabut para ulama. Fa idza lam yabqa alimun, kalau sudah tidak tersisa seorang alim pun,
ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia pun akan mengambil para pemimpin yang bodoh-bodoh. Ini di zaman kapan ini? Hah? Zaman kapan ini para pemimpinnya bodoh-bodoh? Ya kita nggak berani ngomong ya karena takut ya. Nanti kita ditangkap pula. Jadi banyak pemimpin yang bodoh-bodoh. Artinya bodoh itu apa? Nggak ngerti Al-Quran As-Sunnah. Kita nggak meragukan ilmu teknologi dunianya itu canggih-canggih, hebat-hebat. Dulu zaman sahabat nggak ngerti listrik, nggak ngerti internet apalagi. Sekarang Masya Allah. Tapi ketahuilah bahwa hari ini orang tuh nggak ngerti Quran, nggak ngerti Sunnah, nggak ngerti tafsir apalagi. Wong cuma global makna ayat aja nggak ngerti, apalagi fawaid yang ada di dalamnya, jauh ya. Itulah pemimpin kita di hari ini, semuanya rata-rata seperti itu, nggak bisa dipungkiri itu. Inilah zamannya. Jadi kalau udah tersisa seorang alim pun akhirnya yang jadi pemimpin orang-orang jahil. Kalau di zaman dulu yang layak jadi pemimpin itu orang alim. Siapa jadi pemimpin kita? Ketika Rasul meninggal, langsung mereka musyawarah, mufakat, ditunjuk siapa? Orang yang paling berilmu, Abu Bakar As-Siddiq. Itu sepakat para sahabat, orang yang paling berilmu setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi yang paling layak menjadi pemimpin adalah yang paling berilmu, bukan yang paling gagah, bukan yang paling kaya, bukan, tapi yang paling berilmu. Jadi kalau pemimpinnya sudah seperti itu, apa yang terjadi? Fasu'ilu, maka mereka pun ditanya tentang masalah-masalah besar, masalah agama atau masalah dunia yang berkaitan dengan agama. Karena tidak ada masalah yang lepas dari agama secara total, nggak ada. Semua masalah pasti ada hukumnya dalam Islam, ya. Ini boleh apa enggak, ini boleh apa enggak, semua muamalah harus dihubungkan dengan Islam, ya. Kalau orang nggak ngerti ilmu dalam Islam, ya sudah, akhirnya apa? Fa'aftau, mereka berani berfatwa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, karena jahil. Fadallu, mereka sesat, wa adallu, dan menyesatkan masyarakat. Nah, itulah zaman kita sekarang, di mana ulama sudah sangat sedikit sekali, ada di beberapa gelintir di belahan dunia jauh sana, ya, yang tentu saja pengaruhnya itu tidak merambat ke semua kawasan, ya. Jadi kawasan-kawasan lain banyak yang dipimpin oleh orang-orang yang jahil. Wa su'ila Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu an hadzal hadis, tentang hadis ini, beliau mengatakan, "Lau syi'ta lakhbartuka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas." Kalau kamu mau, aku akan jelaskan, aku kabarkan kepadamu tentang ilmu yang pertama kali diangkat dari manusia. Apa itu? Kata beliau, al-khusyuk. Khusyuk itu ilmu yang pertama kali diangkat. Ini kata Ubadah bin Samit. Jadi sekarang banyak orang belajar tapi tidak ada khusyuknya. Khusyuk ini bukan cuma dalam sholat, ya. Khusyuk dalam sholat itu khusyuk paling minimal. Aslinya khusyuk itu dalam kehidupan semuanya. Bagaimana khusyuk? Khusyuk itu khosyah, ada rasa takut dalam hati kepada Allah, sehingga dia selalu tunduk dan patuh kepada aturannya. Itulah khusyuk. Khusyuk itu aslinya ketundukan batin. Batin kita tunduk kepada Allah karena kita takut kepadanya, karena keagungannya, karena cinta kepadanya, dan seterusnya. Intinya tunduk, batin kita tunduk, itulah khusyuk. Kalau orang mukanya tunduk tapi batinnya nggak tunduk, tuh nggak ada gunanya. Munafik juga bisa. Makanya khusyuk udah diangkat pertama kali, sehingga yang tersisa orang-orang munafik, orang-orang yang hatinya nggak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafal Quran, hafal hadis, tapi hatinya nggak takut pada Allah. Inilah orang-orang yang tidak khusyuk lagi. Wa inna maqala Ubadah radhiyallahu anhu hada li anal ilmu qisman. Dan Ubadah mengatakan seperti ini karena ilmu itu ada dua bagian. Salah satunya maka nathamaratuhu fi qalbil insan, ilmu yang buahnya ada pada hati manusia, yaitu ilmu tentang Allah, nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatannya. Ilmu tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya, yang berkonsekuensi untuk khasyah kepadanya, yang mendatangkan khasyah kepadanya. Itu ilmu yang buahnya di dalam hati, berupa apa? Khasyah. Khasyah itu rasa takut, khusyuk.
wa mahabatuhu wa mahabatihi, dan menganggap hebat ya Allah itu hebat, memiliki haibah, kehebatan, kewibawaan, keagungan. Wa ijlal, pengagungan kepadanya. Wa mahabbatihi, dan kecintaan kepadanya. Wa rajaihi, dan harapan kepadanya. Wa tawakkul alaihi, bertawakal kepadanya. Jadi ini ilmu yang buahnya ada di hati, berupa amalan-amalan hati. Fahadha wal ilmu nafi', maka ini ilmu yang bermanfaat. Inilah dia ilmu yang bermanfaat karena menghasilkan apa? Amal. Ini amal batin. Tapi seperti kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna aqwaman yaqra'unal Qur'an, sesungguhnya ada kaum-kaum mereka membaca Al-Qur'an la yujawizu tarokihim, tapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Ahli qiraah, ahli tilawah, bahkan bisa qiraah asyarah atau lebih bahkan, tapi enggak melampaui kerongkongan, hanya sebatas apa? Dari kerongkongan ke depan ya, dari halki, idhar halki ya, sampai semua hukum tajwid dia kuasai, sampai berbagai macam qiraah dia tahu, tapi nggak masuk ke dalam hati gitu, nggak melampaui kerongkongan. Jadi nggak masuk ke hati, jadi nggak berpengaruh sama sekali ke dalam hati. Itu dikatakan Ibnu Mas'ud, ada kaum-kaum yang baca Quran begitu, nggak sampai ke hati. Walakin, akan tetapi, idza waqa'a fil qalbi, kalau Quran itu masuk ke dalam hati, farasakha fihi, dan menancap di dalamnya, kuat kokoh menancap, nafa', maka Quran itu bermanfaat. Berarti kalau tidak bermanfaat. Jadi ilmunya belum bermanfaat baginya. Asalnya Quran bermanfaat, ilmu semuanya bermanfaat asalnya, tapi bagi pribadi-pribadi tertentu tidak bermanfaat ya, sampai kemudian menghasilkan amal baik di hati maupun badan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, al-ilmu ilman, ilmu ada dua, ilmu lisan dan ilmu di hati, atau ilmu hati gitu aja. Ilmu lisan dan ilmu hati. Ilmu lisan itu fadaka hujjatun ala ibni Adam, ini justru yang akan menuntut anak Adam. Seperti dalam hadis, Al-Qur'an hujjatun laka au alaika, Quran menjadi penuntut pembelamu atau penuntutmu. Jadi kalau cuma di lisan itu cuma jadi penuntut. Jadi cuma dibaca doang, nggak masuk ke hati. Itu hanya menjadi penuntut kita. Wa ilmul qalbi, yang kedua adalah ilmu hati. Fadaka ilmun nafi', itulah ilmu yang bermanfaat. Fa awwalu ma yurfa'u minal ilm, maka yang pertama kali diangkat dari ilmu, al-ilmu nafi', adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi yang pertama diangkat justru ilmu yang bermanfaat. Yang tersisa ilmu yang enggak bermanfaat ya, Masya Allah. Dan ini nyata ya, hari ini banyak orang sekolah Masya Allah, kampus syar'i yang sesuai sunnah di Indonesia hanya beberapa gelintir ya, bisa dihitung dengan jari sedikit. Tadi pagi ketemu dengan orang yang belajar di kampus sana di Jember. Berapa setiap tahun orang masuk sana? Kalau di total dari yang i'dad semuanya sekitar 700-an. Masya Allah, banyak ya. Setiap tahun masuk 700 calon ulama semua tuh. Iya. Tapi betulkah kenyataan demikian? Mereka akan menjadi para duat yang membela sunnah Rasul? Wallahu a'lam. Dan sudah banyak lulusannya. Kita juga melihat lulusan-lulusannya. Itu yang kita sinyalir sebagai kampus sunnah, yang dosennya semua pilihan. Sebagian tempat seperti di Jakarta campur ya, udah nggak sunnah semua, Medan dan lain sebagainya nggak sunnah semua. Ini yang murni sunnah saja, nanti lulusannya apakah betul menjadi pembela sunnah? Wallahu a'lam ya. Betul menjadi orang alim, wallahu a'lam. Karena apa? Ya itulah zamannya sekarang, banyak orang belajar hanya mencari
selembar kertas. Banyak belajar hanya ingin status, ya. Nggak betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita belajar ingin dapat ilmu yang bermanfaat, itu akan akan terlihat asarnya, ya. Pengaruhnya tuh ada, berkahnya tuh ada, ya, akan menghasilkan amal bagi dirinya di hati maupun di badannya, dan akan menghasilkan apa? Keberkahan bagi yang lainnya, insya Allah. Itu kalau orang betul menuntut ilmu karena Allah Subhanahu Wa Taala, ilmunya bermanfaat sehingga mendatangkan kebaikan bagi umat, insya Allah. Nah, itu alangkah jarangnya hari ini, betul sangat sedikit. Bahkan ada yang masih kuliah di kampus itu, di kampus yang lain ya, kampus Islam, dan terus terang menyatakan nggak ada keinginan untuk berdakwah. Nah, terus ngapain kamu belajar capek-capek? Ya belajar aja. Jadi kurang motivasi, ya. Walaupun udah ilmunya tinggi, ya. Makanya sebenarnya yang nggak kuliah itu minder mestinya mau dakwah. Saya nggak punya gelar, saya nggak. Tapi ini justru orang yang hampir punya gelar nggak berpikir mau berdakwah, ya, masya Allah. Inilah bahayanya ketika orang itu ilmunya kurang bermanfaat, ya. Ilmunya kurang bermanfaat, nggak menghasilkan amal. Dan amal yang tertinggi itu dakwah. Kalau orang belum berdakwah itu belum mengikuti jejak para nabi, sampai berdakwah, sampai betul-betul mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya di tengah masyarakat, memberi pencerahan bagi umat. Kalau belum begitu masih jauh dari manfaat, ya, ilmunya belum bermanfaat. Kemudian sampai mana tadi? Wa huwa ilmul batin alladzi yukhalitul qulub, yaitu bermanfaat, dan itu adalah ilmu batin yang mencampur atau ya mencampur ke dalam hati, wa yuslihuha, dan memperbaiki hati. Begitu kalau ilmu bermanfaat, hati menjadi baik, akhlak menjadi mulia. Apakah betul orang lulusan kampus Islam terus akhlaknya jadi mulia? Enggak semua. Ada, tapi enggak semua. Bahkan tidak sedikit, ya, orang lulusan pesantren atau lulusan kampus Islam dia malah jadi tokoh kesesatan. Naudzubillah min dzalik. Mengajarkan kesesatan. Malah bikin grup band, macam-macam. Jadi berarti ilmunya belum memperbaiki hatinya kalau seperti itu caranya. Dia belajar aja tapi belum masuk ke dalam hati, belum berpengaruh ke dalam hatinya. Wa yabqa ilmal lisan, maka masih tersisa yang tersisa adalah ilmu lisan saja, ilmu di mulut saja. Dia bisa berdebat, dia bisa ngomong, bisa ceramah, tapi enggak merasuk ke hatinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Fayatahawanun nas bihi, maka manusia pun meremehkannya. Wala ya'maluna bimuqtadahu, mereka pun tidak mengamalkan konsekuensinya. Disuruh ini, disuruh itu, masyarakat pun enggan. Kenapa? Yang nyuruh juga enggak melakukan gitu loh. Berat kalau sudah seperti itu. Ya, sudah tidak sedikit orang menganggap penceramah itu sekedar penceramah aja. Yang penting cuma ngomong doang tuh, modal bisa ngomong aja itu. La hamalatuhu wala ghairahum, bukan pembawanya, bukan pula yang lainnya. Tsumma yadhabu hadzal ilm bidhabi hamalatihi, kemudian akhirnya hilanglah ilmu ini dengan hilangnya pembawanya. Wa taqumus saah ala syiraril khalqi, dan akhirnya tegaklah kiamat terjadi pada orang-orang yang paling buruk, ya. Paling buruk berarti paling jauh dari ilmu. Kemudian di antara dalil-dalil tentang keutamaan ilmu dan ahlinya juga, ini sambungan lagi, ya. Nabi SAW bersabda, la hasada illa fitnataini, tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Hasad itu hukumnya haram asalnya. Hasad itu adalah menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Jadi melihat orang lain dapat nikmat dia nggak suka, bukan cuma menginginkan hilang, ya, nggak suka lah intinya, ya, nggak suka orang lain mendapatkan nikmat, itu namanya hasad.
Jadi kalau orang lain dapat nikmat dia nggak suka, itu hasad. Dan hasad hukumnya haram, tapi Rasul mengecualikan, kecuali dalam dua hal. Nah, kemudian ulama menyebutkan hasad dalam dua hal ini tidak masuk kategori hasad yang haram, tapi dia masuk kategori ghibthah. Ghibthah itu artinya ingin seperti yang dia lihat gitu. Iri saja ya. Jadi hasad yang di sini hanya bermakna iri, bukan ingin hilang nikmat atau enggak suka. Dia cuma pengen seperti itu gitu, sama. Nah, itu boleh dua hal ini. Apa itu? Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Satu orang yang Allah berikan harta kaya, kemudian dia kuasakan hartanya dihabiskan untuk kebenaran, di dalam kebenaran. Jadi orang yang dermawan ya, berinfak dengan hartanya di jalan Allah, nggak cuma sekedar kaya. Kalau masalah kaya, semua orang iri dengan kekayaan rata-rata. Tapi ini kaya dermawan, jarang orang iri kepada itu. Kita dibolehkan iri kepada orang itu, iri kedermawanannya ya, bukan iri hartanya doang. Iri dengan kedermawanannya. Maka kalau orang itu irinya betul sampai ke dalam hati, tekad, itu pahalanya sama ya. Disebutkan dalam hadis yang lain ya, Allah berikan dunia pada 4 orang ya. Di antaranya orang yang diberi ilmu dan harta, kemudian dihabiskan hartanya untuk kebaikan. Yang kedua, orang diberi ilmu tapi tidak diberi harta, akhirnya dia berniat seperti yang pertama. Maka kata Rasul, wa ajruhuma sawa, pahalanya sama. Jadi boleh iri dengan orang dermawan biar kita dapat pahalanya. Kemudian yang kedua, rajulun atahullahul hikmah, orang yang Allah berikan hikmah, ilmu, fahuwa yaqdi biha, dia tunaikan ilmunya, wa yu'allimuha, tunaikan artinya dia amalkan, wa yu'allimuha, dan dia ajarkan. Nah, ini juga kita boleh iri untuk bisa seperti itu. Mudah-mudahan kalau iri kita jujur, kita dapat pahalanya. Kalau lihat ulama ingin seperti itu, ingin seperti ulama, nah, kita berusaha. Sudah usaha ternyata nggak mampu, ya sudah, pahalanya dapat insyaallah. Kemudian hadis Nabi yang lainnya, innamad dunya li arba'ina farina, ini yang saya bilang tadi. Dunia itu diberikan kepada 4 orang. Abdin razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama, hamba yang Allah berikan ilmu dan harta dan ilmu. Wa yattaqi fi malihi rabbahu. Dia bertakwa kepada Rabbnya dalam hartanya. Jadi hartanya dipakai untuk mencari ridha Allah. Wa yasilu fihi rahimah. Dia sambung rahimnya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dan dia tahu hak Allah di dalamnya, ya zakat misalnya. Fahada bi ahsani al manazil indallah. Maka ini orang yang kedudukannya paling tinggi di sisi Allah, sudah kaya dermawan pula. Karena dia berilmu, tahu ilmu menggunakan harta, tahu ilmu mencari harta yang halal. Kemudian warajulun atahullahu ilman, seseorang yang Allah berikan ilmu, walam yu'tihi malan, tapi tidak diberi harta. Ulama tapi miskin, nah, itu banyak, kebanyakan ulama miskin. Ulama kaya itu jarang ya. Fahuwa yaqul, dia mengatakan, lau anna li malan, seandainya aku punya harta, la amiltu bi amali fulan, pasti aku akan beramal seperti amalan fulan. Yang pertama tadi, fahuwa biniyatihi, maka dia hanya dengan niatnya, wahuma fil ajri sawa, tapi keduanya pahalanya sama. Jadi lebih enak mana, pertama atau kedua? Pertama. Kalau gampangnya gampang yang kedua, dia nggak repot-repot nyari duit, nggak repot-repot mikirin duit, tapi dapat surganya sama gitu. Karena orang yang sibuk dengan duit tuh pasti pusing, berat ya, banyak urusan.
Makanya kebanyakan orang yang banyak duit tuh nggak sempet sedekah, saking sibuknya dengan duit, takut miskin dan sebagainya ya. Kalau orang miskin nggak takut miskin, udah pernah, udah ngerasain. Yang takut miskin siapa? Orang kaya. Kemudian yang ketiga, warajulun atahullahu malan walam yu'tihi ilman. Orang yang Allah berikan harta tapi enggak punya ilmu. Nah, ini yang banyak, ini kebanyakan orang kaya begini. Fahuwa yakhbitu fi malihi, maka dia ngawur dalam hartanya. La yattaqi fihi rabbah, tidak bertakwa kepada Allah dalam menggunakan harta. Wa la yasilu fi rahimah, enggak menyambung rahimnya. Malah makin kaya makin sombong, nggak kenal saudara lagi, apalagi cuma kawan. Wala ya'lamu lillahi fi haqqan, nggak tahu hak Allah di dalam harta. Fahada bi aswa'il manazil indallah, ini yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah. Kemudian yang keempat, wa rajulun lam yu'tihillahu malan, orang yang nggak Allah berikan harta, wala ilman, dan nggak punya ilmu juga. Dan dia mengatakan, seandainya aku punya harta, aku akan beramal seperti fulan. Yang nomor 3, bahwa biniyati, maka dia cuma dengan niatnya, wa huma fil wizri sawa, dan keduanya dosanya sama. Mana lebih banyak? Nomor 3 apa nomor 4? Paling banyak nomor 4 ya, udah miskin bodoh pula. Mestinya kalau miskin ya belajar gitu, biar berilmu, biar niatnya kayak nomor 2 tadi. Kita kalau nggak bisa nomor 1, minimal nomor 2. Saya nyari duit susah, ya udah nyari ilmu lebih gampang ya. Nyari ilmu yang gratis banyak. Di masjid-masjid itu gratis, di majelis-majelis ilmu gratis, di YouTube apalagi gratis banyak. Ya tapi pakai kuota ya. Cari wifi gratis. Harus punya HP, tapi udahlah, memang harus punya modal ya. Paling sengsara orang miskin yang nggak belajar, memang udah miskin nggak belajar. Fa'adat as-sa'ada bi jumlatiha 'alal ilm wa mujibihi, maka kembalilah kebahagiaan secara total semuanya itu kepada ilmu dan konsekuensinya. Jadi nggak ada ceritanya bahagia tanpa ilmu, nggak ada. Senang iya, gembira iya, itu sesaat, tapi bahagia yang masuk ke dalam hati dan jiwa itu hanya dimiliki orang yang berilmu. Ya, nomor 1 dan nomor 2 berilmu semua tuh. Cuma yang satu kaya, yang satu nggak kaya, itu bedanya. Tapi sama-sama berilmu, maka dua-duanya bahagia. Tapi yang nomor 3 dan nomor 4 sama-sama bodoh, walaupun kaya, tapi menjadi orang yang paling jelek kedudukannya, kata Allah tadi, kata Rasul. Yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah ya. Naudzubillah min dzalik. Wasyaqawah bi jumlatiha 'alal jahli wa thamaratihi, dan kesengsaraan itu secara total itu karena kebodohan dan buah-buahnya, buah kebodohan. Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, muhtajuna ilal ilmi aktsar min hajatihim ilal ta'ami wasyarab. Ya, annasu muhtajuna, manusia itu butuh kepada ilmu lebih banyak daripada kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Ini kata Imam Ahmad, ini masyhur. Karena makan dan minum dibutuhkan dalam sehari 1 atau 2 kali, sementara ilmu dibutuhkan sebanyak tarikan nafas. Setiap kita mau berbuat, kita harus tahu ilmunya. Itu perbandingan beliau begitu, kebutuhan di dunianya begitu. Kalau saya tambahkan, makan dan minum itu cuma untuk menyambung hidup di dunia, sementara ilmu untuk menyambung hidup di akhirat yang abadi. Ya, orang kalau nggak makan paling mati, selesai perkara. Tapi kalau nggak punya ilmu, habis mati, disiksa selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Itu bahayanya orang enggak berilmu. Maka jelas ilmu lebih penting daripada makan. Berkata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah taala,
arfa'un nasi manzilatan, manusia yang paling tinggi kedudukannya, man kana bainallahi wa baina ibadihi, adalah yang menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Siapa itu? Para nabi. Kata beliau, wahum, mereka adalah al-anbiya, para nabi, dan siapa? Ulama, pewaris nabi. Jelas ulama ini menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Kita nggak tahu hukum Allah ini apa nih, tanya ulama. Berarti ulama ini seakan-akan apa? Perantara, dia mewakili Allah Ta'ala untuk menyampaikan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang paling mulia kedudukannya. Mal fakhru illa li ahlil ilmi innahum. Ini syair. Kebanggaan bukanlah kecuali untuk ahli ilmu, tidaklah kecuali untuk ahli ilmu, karena sungguhnya mereka alal huda liman istahda udalau, di atas petunjuk bagi orang yang minta petunjuk mereka memberikan dalilnya. Wa qadru kulli mri'in makana yuhsinu, kadar kedudukan setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia kuasai. Wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u, dan orang-orang jahil bagi ahli ilmu adalah musuh. Fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada, maka menanglah dengan ilmu, ya, raihlah ilmu, maka kamu akan hidup dengan hidup yang selama-lamanya. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u, manusia semuanya mayit, sementara ahli ilmu mereka hidup. Ya, itu syair ya. Ada pertanyaan mungkin? Jadi ini masuk dalam tazkiyatun nafs. Karena apa? Karena ilmu itu dasar dari pensucian jiwa. Setelah sebelumnya ikhlas ya. Jadi kalau mau menuntut ilmu itu harus ikhlas. Ini dari yang paling penting dulu ya, ikhlas. Habis itu harus punya ilmu. Gak bisa kita mensucikan jiwa kalau gak punya ilmu. Maka teruslah belajar sampai mati. Nggak ada? Nggak ada, kita tutup ya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.